Cinta Terlarang, Mantan Mafia, Bab 16, Kejutan untuk Maureen. Entah sudah berapa kali Elle berguling-guling di atas ranjang apartemennya. Elle insomnia mata ngantuk tapi hati berdugun-dugun tak mau diam. Sejak tadi, ia merutuki kebodohannya dengan kelakuan. Di luar Nurul Elle yang memanggil Erik dengan sebutan sayang. Asli itu murni hanya kesal saja. Dengan kedatangan tiba-tiba dua orang itu, terlebih tatapan Edgar yang dengan jelas mesumnya. Atau karena wanita yang di samping Edgar? Elle cemburu dengan mantan Erik yang dikabarkan gamon itu. Erik mengantarkannya pulang ke apartemennya karena ia berangkat dari rumah sakit satu mobil. Dengan Erik, mobil Elle ditinggal di sana. Elle menenggelamkan wajahnya di bantal. Dengan kesal teringat kejadian membagongkan saat di dalam mobil sore tadi. Klik, Elle membuka matanya setelah mendengar suara sabuk pengaman terkunci. Pakai sabuk pengaman utamakan keselamatan, ucapnya tepat di depan muka Elle setelah ia membuka kelopak matanya. Semburat merah di pipinya tak bisa disembunyikan sial. Elle salah tingkah, terlebih deru nafas dan bau maskulin menusuk ke hidungnya. Tampan, satu kata yang terlintas di otaknya. Saya tidak seperti kamu yang mesum. Tiba-tiba mencium saya dan pergi begitu saja, sambung Erik lalu menyentil dahi Elle hingga membuatnya mendelik. Lalu membuang mukanya ke sembarang arah. Ia salting brutal. Bego anjir. Kenapa mikir kalau dia mau nyium gue? Gerutunya memukul kepalanya sendiri. Beberapa menit kemudian kelopak matanya meredup karena kantuknya melanda. Mereka bertiga tengah berada di lantai paling atas rooftop gedung apartemen milik Elle. Gue abis perawatan buat syuting besok astaga. Kenapa lo suruh kita panas-panasan gini sih? Cerocos Vina dengan mulut rombengnya. Kenapa Al? Lo nggak lupa kalau jam siang ini gue ada meeting? Sambung Maureen yang sedikit kesal pekerjaannya terganggu karena Al tiba-tiba menghubunginya untuk datang ke apartemen. Yang membuatnya semakin kesal adalah ini siang bolong matahari lagi. Terik-teriknya bertengger di atas ubun-ubun. 5 menit lagi, ucapnya melirik jam tangan Rolex kesayangannya. Tak lama terdengar suara bising dari atas, dan angin yang cukup kencang, hingga membuat mereka semua menyipitkan kedua matanya serempan. Pakaian dan rambutnya pun ikut melayang, terbawa angin. Private jet itu terparkir dengan apiknya di atas rooftop gedung apartemen ini. Jangan heran dengan kekuasaan Elle, miliki dengan mudahnya ia bisa melakukannya. Ingat bukan, jika Elle adalah pewaris tunggal harta kekayaan ayahnya. Selamat siang Nona Elle. Sapa salah satu pilot yang membawa jet pribadi dan satu awak kabin yang bertugas. Terima kasih, kalian boleh turun dan istirahat, saya sudah menyiapkan tempat untuk kalian. Ucapnya datar, tanpa senyum sedikit pun. Sang pilot pun mengangguk dan melangkah pergi. Setelah memberi hormat kepada Elle dan kedua sahabatnya. Jangan bilang ini punya lo? Tanya Vina terkejut. Untuk Maureen, lo juga bisa pakai. Jawab Elle dengan santainya lalu melangkahkan kaki menaiki private jet yang dominan berwarna putih. Hartanya tidak akan berkurang hanya karena membalikan private jet untuk Maureen. Karena kekayaan yang Elle miliki tidak akan habis hingga 7 turunan tersebut bahkan lebih. Maureen menyunggingkan senyumnya, tidak dengan Vina yang melotot, kesal merasa Elle pilih kasir. Ketiganya memasuki cabin dasin interior yang cukup mewah dan elegan dengan warna putih kombinasi gold. Berkapasitas 7 orang penumpang. Vina dan Maureen tak henti-hentinya berdecak kagum dengan interiornya termasuk tempat duduk yang terbuat dari kulit berkualitas. Membuatnya sangat nyaman dan beberapa fasilitas lainnya. Kekang lo memang terbaik. Maureen menyenggol punggung Elle. Sesuai dengan kerja keras lo, gue harap lo bisa lebih baik lagi. Terima kasih udah banyak berjasa buat gue. Memeluk Maureen. Kehikat, jadi gue di sini gak berarti apa-apa. Kegerutu Vina dengan mengerucutkan bibirnya kesal. Maureen dan Elle menoleh ke arah Vina dan merentangkan kedua tangannya menyambut pelukan untuk Vina. Ketiganya berpelukan layaknya teletubbies di dalam private jet ini. Lo juga berarti buat gue Vina. Lo berdua bukan sekedar sahabat gue, tapi udah jadi saudara. Ucap Elle yang semakin mengeratkan pelukannya. Ya, di balik kisah tragis keluarganya Allah, masih berterima kasih kepada Tuhan menghadirkan mereka berdua, walau selalu dipusingkan dengan
tingkah centil Vina, dan sikap menyebalkan Maureen. Bagaimana lo udah meretas CCTV di area yang gue suruh? Dia memalsukan plat nomor polisinya. Dan mobil itu ditemukan terbakar di jurang 3 jam sesudah meneror lo. Menurut pihak kepolisian itu, kecelakaan tunggal dan tidak ditemukan korban jiwa. Lo harus lebih hati-hati lagi. Mereka udah mulai menargetkan lo, brengsek. Ellie menendang bangku itu hingga terpental ke tembok dan berakhir mengenaskan di sana. Itu sudah jadi bukti bagaimana kesalnya ia. Perketat penjagaan Bunda. Jangan sampai membiarkan Bunda pergi sendirian, dimanapun dan kapanpun pun. Ellie mematikan panggilan itu kepada salah satu dotdi di gue RD yang disiapkan untuk menjaga sang Bunda. Gue hanya mengizinkan lo minum satu botol Gak lebih. Ucap Maureen bersungguh-sungguh lalu mengambil 3 botol whisky itu disimpan di tempat lain. Ella hanya melirik singkat, lalu mengambil 1 batang nikotin dan menyalakannya dengan pemantik api yang berada di atas meja balkon apartemennya. Ella mengepulkan asapnya ke udara. Hari ini hari jadwalnya libur di rumah sakit. Mengenakan celana hot pants hitam dan tank top putih, serta rambutnya diikat secara asal sesekali, meresap batang nikotin yang terselip di jemarinya. Kedua kakinya dinaikkan di atas kursi. Pandangannya menatap lurus ke depan. Itulah kebiasaan buruk Elle. Beberapa tahun ini, ia tak bisa lepas dari yang namanya nikotin dan minum. Elle tahu ini tidak baik untuk kesehatan, terlebih dia, yang notabene adalah seorang dokter. Mungkin, jika orang luar tahu kebiasaannya akan mempertanyakan kredibilitasnya sebagai dokter. Entahlah Elle tak memperdulikannya. Membuat mentalnya terjaga itu nomor 1 untuk saat ini, dan dengan cara ini, ia bisa sedikit mengembalikan moodnya yang rusak. Setelah mereka bertiga selesai menjelajahi privat jetnya, Vina pergi karena pekerjaannya yang sudah menunggu, lalu tinggallah 2 manusia yang secara fisik diciptakan nyaris sempurna oleh Tuhan. Ellie dan Maureen, keduanya memiliki paras cantik dan otak cerdas. Ini sebagai gantinya, Maureen menaruh 1 botol mineral 1 liter untuk Elle. Lalu ia pun ikut duduk di sebelahnya dan melakukan hal yang sama. Pakai ini, kita harus selalu waspada dimanapun dan kapanpun. Thanks. Elle menerima kacamata hitam itu. Elle beberapa menit yang lalu melepas lensa kontak yang berwarna coklat, hasilnya kini terpancar biru safir yang sangat indah. Kemarin gue makan siang sama Eric. Awalnya gue janji sama Tante Zahra, tetapi gagal, lalu ia menumbalkan anaknya. Cerita Elle kepada Maureen. Gue tahu, termasuk pagi-pagi lo udah ehem-ehem sama Eric. Sambungnya santai dengan menghisap cerutu itu. Elle berdiri hingga kursinya terdorong ke belakang menatap tajam Maureen saat ini. Jadi gue lihat lo nabrak dia, dan gue lihat dengan mata kepala gue kalau lo cium Eric. Maureen terkekeh meledek Elle. Argil. Gue malu anjing. Kenapa harus ada yang lihat sih? Kesalnya ngerok bak cacing kepanasan. Tapi sumpah Ray, gue gak sengaja. Lo lihat kan gue emang lagi buru-buru. Jawab Elle membela diri. Maureen mengedikan bahunya acung.